Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Denis Merlina. Saya mahasiswi dari STAI Al-Musyadadi Garut. NIM saya 2131004. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu yang berjudul Tantangan Komunikasi di Tengah Keragaman Budaya Dunia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian komunikasi bisnis antara budaya. Komunikasi antar budaya, yaitu intellectual communication, adalah proses komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya, baik dalam arti ras, etnik, atau perbedaan-perbedaan sosio-ekonomi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pekalan, bangunan, dan karya seni. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu tentang etnosentrisme dan mengenai kunci keberhasilan dalam hubungan komunikasi bisnis. Entrisme, dalam berkomunikasi kita cenderung untuk menghakimi nilai, adat istiadat, atau aspek-aspek budaya lain menggunakan kelompok kita sendiri dan adat istiadat kita sendiri sebagai standar bagi semua penilaian. Adanya perbedaan budaya masing-masing kelompok, masyarakat, dan negara juga turut mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya. Adapun kunci keberhasilan dalam hubungan komunikasi bisnis juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu social values. Contohnya, orang Amerika dikenal dengan etos kerja keras, sukses dapat diukur dari sisi materi, berorientasi pada tujuan dan efisiensi. Sementara untuk Indonesia, dengan tingkat pengurangan usia kerja yang tinggi, menciptakan lapangan kerja yang jauh lebih penting daripada bekerja secara efisien. Nah, yang kedua yaitu tentang roles and status. Contohnya, di banyak negara wanita masih belum atau tidak memainkan peran yang menonjol dalam bisnis pemerintahan, bahkan dalam praktek kesehariannya masih ada batasan-batasannya. Hal ini dikarenakan adanya sistem nilai, kepercayaan, dan pengaruh kuat agama. Konsep status juga berbeda. Seorang eksekutif Amerika menunjukkan tanda-tanda statusnya dengan menunjukkan kepada nilai materialistik. Big Boss biasanya mempunyai ruang kantor besar, karpet yang bagus, sofa yang mahal, aksesoris yang mahal, dan lain-lain. Mempunyai kantor pribadi lebih terhormat di Amerika daripada sebuah meja kerja pribadi di ruang terbuka. Ini disebutnya dalam budaya lain. Lalu ada concept of time. Perbedaan persepsi terhadap waktu adalah faktor lainnya yang bisa menyebabkan misunderstanding. Para eksekutif Amerika dan Jerman melihat waktu sebagai sesuatu yang harus direncanakan dan dipergunakan secara efisien. Fokus hanya pada tugas pekerjaan tiap prode yang harus sudah terjadwal. Lalu waktu adalah terbatas, jadi mereka mencoba langsung mendapatkan sesuatu, yaitu informasi, pendapat, masukan, pengaruh, dan lain-lain secepat mungkin ketika berkomunikasi. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan komunikasi antar kultur low konteks dan high konteks. Budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah mempunyai beberapa perbedaan penting dalam cara penyajian pesanannya. Anggota budaya konteks tinggi lebih terampil membaca perilaku nonverbal dan dalam membaca lingkungan, dan mereka menganggap bahwa orang lain juga akan mampu melakukan hal yang sama. Jadi mereka berbicara lebih sedikit daripada anggota-anggota budaya konteks rendah. Sedangkan pada budaya konteks rendah sebaliknya menekankan komunikasi langsung dan eksplisit, pesan-pesan verbal yang sangat penting, dan informasi yang akan dikomunikasikan disandi dalam pesan verbal. Budaya konteks tinggi antara lain budaya Cina, Korea, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu pemaparan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal usianya lebih tua daripada komunikasi verbal. Hingga usia kira-kira 18 bulan, manusia cenderung bergantung total pada komunikasi nonverbal seperti sentuhan, senyuman, pandangan mata, bunyi-bunyian, dan lain-lain. Maka tidaklah mengherankan ketika ragu
Pesan nonverbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang terampil mengirimkannya disebut ekspresif. Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata, mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu seling komunikasi dan bermakna bagi orang lain. Baik, komunikasi nonverbal contohnya yaitu yang pertama, eye contact. Contohnya, orang Amerika Utara melihat eye contact sebagai tanda kejujuran. Orang yang berkomunikasi dengan orang lain tidak memandang mata lawan bicara dipandang tidak jujur. Yang kedua, smiling, yaitu pepatah Cina kuno mengatakan orang tanpa senyum tidak boleh membuka toko. Yang ketiga, gestur, mempunyai makna berbeda di tiap negara. Di Belgia, orang yang mengangguk-anggukan kepala bisa berarti mengatakan no dan menggeleng-geleng kepala mereka yang bisa berkata iya. Lalu yang selanjutnya yaitu personal space, adalah jarak waktu yang diinginkan seseorang, wanita atau pria, ketika berkomunikasi atau pertukaran yang bukan dalam kondisi intim. Hasil observasi dan eksperimen terbatas menyimpulkan bahwa kebanyakan orang Amerika Utara, Eropa Utara, dan Asia menginginkan ruang pribadi yang lebih besar dibandingkan dengan orang Amerika Latin. Lalu yang selanjutnya yaitu ada touch. Hasil studi di US menunjukkan bahwa sentuhan diinterpretasikan sebagai menunjukkan kekuatan atau bisa diartikan membantu atau menolong. Orang yang jauh lebih kuat menyentuh orang yang kurang kuat. Lalu ada time, yaitu masalah perbedaan waktu merupakan hal yang lumrah di belahan bumi manapun. Tetapi yang jauh lebih penting adalah adanya perbedaan sudut pandang terhadap waktu dan sikap terhadap waktu. Baik, mungkin itu pemaparan terakhir materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.